Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kembali lagi dengan Jasmine tentunya di konten dakwah kesayangan kita. Kali ini konten dakwah kita sedikit berbeda dengan suasana yang berbeda pula, karena biasanya kita menggunakan konten yang santai dan juga lebih banyak bercanda. Kali ini kita berada di forum yang lebih serius lagi, tentunya di podcast. Dan kali ini di podcast pertama kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Salahuddin STP sebagai WLT Wali Kota Pekalongan. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kali ini karena podcast pertama kita sudah langsung kedatangan tamu yang luar biasa. Mohon izin Bapak, di sini kami sebagai inisiator muda moderasi beragama, kami ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait moderasi beragama, akan tetapi dari sudut pandang Gen Z, karena kita sebagai inisiator muda tentunya masih sedikit sekali pengetahuan kami, dan pengetahuannya kami juga masih sangat mendasar. Jadi dengan kedatangan Bapak di sini, mohon berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan kami agar kami juga bisa merelasikan informasi yang kami dapatkan di sini kepada Gen Z di media sosial. Baik, untuk pertanyaan pertama, sebelumnya tentang pandangan moderasi beragama. Mungkin ini memang topik yang cukup berat, akan tetapi kami juga butuh pandangan umum tentang moderasi beragama, karena di sini topik kita juga moderasi beragama, Pak, mohon izin. Untuk moderasi beragama sendiri tentunya berbeda pandangan, berbeda orang, berbeda pandangan. Ada banyak sekali pandangan dari macam-macam orang, entah itu pandangan yang pro maupun kontra. Jadi kami juga sudah memahami apa itu moderasi beragama secara umum, mulai dari sudut pandang dari internet maupun dari teman-teman IMMB kami saat bertemu di forum pelatihan. Akan tetapi kami butuh pandangan lebih luas lagi. Jadi kami mohon izin untuk bertanya bagaimana pandangan Bapak tentang moderasi beragama sebenarnya. Jadi yang perlu dipahami terkait dengan masalah agama ini adalah bahwa seseorang itu oleh negara dibebaskan untuk memilih agama yang mereka yakini sebagai sebuah panduan hidup. Tetapi di satu sisi itu penganut agama yang satu itu juga harus bisa menghargai atau menghormati pilihan warga negara lain untuk menganut agama yang mungkin berbeda dengan yang dia yakini, sehingga dia harus menjalankan agama yang dia yakini itu dengan sebaik-baiknya, dipelajari, dijalankan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga harus tetap menghormati warga negara lain yang kita berikan kesempatan yang diberikan oleh negara untuk menjalankan agamanya tersebut. Jadi itulah yang kemudian kita sebut sebagai moderat dalam beragama. Baik, jadi sebenarnya moderasi beragama di sini memang diperlukan bagi Indonesia ya Pak? Ya, karena semakin orang menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangannya, itu kita yakini orang itu akan punya karakter yang baik. Agama mengajarkan kejujuran, agama mengajarkan menghormati kepada orang tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong. Semakin banyak warga negara yang punya karakter seperti itu, ya insya Allah negaranya kemudian menjadi lebih aman. Karena semakin sedikit warga negara yang mengambil hak orang lain, warga negara yang kemudian saling mencaci maki, saling menghina keyakinan agama yang lain dan sebagainya, itu jumlahnya semakin sedikit, sehingga potensi masalahnya juga semakin sedikit. Baik, untuk persatuan Indonesia sendiri pastinya juga bergantung dari toleransi masyarakatnya sendiri. Kemudian kalau di lingkup Pekalongannya, jadi kan sudah membahas secara umum di lingkup Indonesia itu butuh toleransi. Untuk Pekalongan sendiri memang sejatinya adalah kota dengan ciri khas budayanya yang luar biasa. Akan tetapi ketika kita terapkan moderasi beragama di sini, menurut Bapak budaya lokal apa yang dapat mendukung implementasi moderasi beragama? Banyak kegiatan masyarakat yang bernuansa budaya yang dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk dari masyarakat yang berbeda agama.
itu ada kegiatan ekonomi, kemudian kegiatan peringatan Hari Batik, kemudian juga kegiatan olahraga dan sebagainya yang juga seni budaya tadi itu yang tidak membedakan agama apa yang dianut, walaupun masih tetap dalam batas norma-norma yang kepantasan, tapi memang pelaku seni, pelaku budaya itu ya kemudian memang tidak menanyakan lagi apa agama Anda ketika kemudian jadi penonton pertunjukan budaya dan sebagainya. Dan para panitia, para pelaku pertunjukan seni budaya itu kan memang sudah terdiri dari berbagai macam penganut agama, sehingga sebetulnya memang pagelaran seni budaya itu ya bisa mempertemukan warga-warga kita yang berbeda, dari masalah beda suku, beda bahasa, beda termasuk tadi beda agama, untuk berada dalam satu forum kegembiraan bersama yang saling Betul. menghibur satu dengan yang lain dengan topik budaya. Ya. Kalau untuk contoh konkretnya sendiri, kemarin baru saja dilaksanakan pentas lintas agama, pentas seni lintas agama di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Itu dalam rangka merayakan hari ulang tahun gereja, Pak. Kalau menurut Bapak, pendapat Bapak itu bagaimana tentang acara ini? Kebetulan saya termasuk tidak ada kesempatan untuk hadir pada acara itu ya. Jadi saya tidak tahu persis detail kegiatan yang dilaksanakan di situ, formatnya bagaimana dan sebagainya saya tidak tahu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa komentar terlalu dalam, karena kalau berkomentar tentang sesuatu yang tidak disaksikan sendiri itu malah nanti bisa jadi beda persepsi. Tapi intinya saya pas selaku ketua DPRD dulu, kemudian pada saat kemarin jadi wakil wali kota, itu juga pernah masuk ke tempat ibadah yang lain ya, karena diundang selaku pimpinan, selaku wakil rakyat, selaku wakil wali kota untuk hadir pada acara-acara yang bukan ritual agama. Yang bukan ritual agama, di situ adalah nuansanya adalah nuansa persatuan, kesatuan, dan memang semakin banyak orang yang menjalankan perintah agama, ya dia akan lebih tertata hidupnya. Karena yang saya tahu itu tidak ada agama yang memerintahkan perampokan, tidak ada agama yang memerintahkan pencurian, tidak ada agama juga yang memerintahkan pemerkosaan. Jadi semua hal-hal yang merugikan orang lain seperti itu dilarang oleh agama. Jadi ya daripada ada warga negara yang tidak beragama seperti di negara yang lain di luar negeri kan ada ya ateis ya, ya kita persilahkan sesuai dengan konstitusi kan memilih agama yang diyakininya. Dengan menganut salah satu agama itu ya ketika mereka menjalankan perintah agamanya ya akan memberikan keamanan dan potensi merugikan penganut yang lain itu lebih terkurangi. Dengan seperti itu. Jadi pada dasarnya toleransi itu sebenarnya kita bisa menjalin hubungan sosial dengan masyarakat lintas agama, akan tetapi dengan akidah itu sudah harus ada batas-batasnya sendiri ya Pak. Jadi sebelum kita mempelajari agama orang lain, itu saran saya ya masing-masing pemeluk agama mempelajari agamanya masing-masing dengan baik. Betul. Apa yang diajarkan kemudian dilaksanakan sembari sambil menghormati pilihan agama orang lain. Jangan sampai semangat menghormatinya itu berlebihan sampai lupa semangat mempelajari agamanya sendiri. Nanti malah kesannya mencampur adukkan agama, atau kemudian kesannya itu hanya karena alasan toleransi malah ternyata melanggar perintah agama masing-masing. Itu yang harus tahu betul di mana batas kita bertoleransi. Ya itu ada tuntunannya. Jadi yang diajarkan Rasulullah kalau dalam Islam itu
toleransinya itu seperti apa. Itu juga menurut pemahaman dari ulama-ulama yang memang tahu betul apa yang dituntunkan oleh Rasulullah itu. Oke, jadi kita harus belajar agama kita terlebih dahulu sedalam-dalamnya sehingga kita tahu batas apa saja yang perlu kita jalankan ketika kita melaksanakan Ya, karena toleransi. yang namanya toleransi itu juga misalnya agama A melarang eh, sesuatu, itu penganut agama lain yang harus menghormati bahwa penganut agama tersebut dilarang melakukan A itu. Tidak kemudian demi toleransi malah menuntut penganut agama itu untuk melanggar larangan agamanya. Itu Oke, misalnya begitu. Jadi toleransi itu termasuk tadi memberikan kebebasan. ruang, memberikan kepada penganut agama lain itu menjalankan perintah agamanya. Jangan hanya alasan toleransi, justru kita memaksa penganut agama lain itu melanggar perintah agamanya. Itu yang harus betul-betul dipahami. Oke. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada momen atau cerita inspiratif dari kisah rakyat Pekalongan atau kisah Bapak sendiri mengenai moderasi beragama atau toleransi? Kebetulan teman sekolah saya itu sejak SMA itu ya, itu banyak teman satu kelas dari kelas 1, 2, 3 karena bersekolah di negeri. Itu ya terdiri dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Oke. Jadi alhamdulillah bapak saya lulusan pondok pesantren, jadi walaupun sedikit tapi sejak kecil itu didasari pendidikan agama yang ya lumayan lah untuk menjadi pedoman kita sendiri. Lah ketika bertemu dengan teman-teman yang agamanya lain, yaitu kemudian pengetahuan kita kan otomatis bertambah. Oh, agama lain itu seperti ini dan sebagainya. Lah kemudian di tempat kuliah juga seperti itu, banyak teman-teman yang punya Latar menganut belakang agama yang berbeda. yang berbeda ya, selain sukunya beda, budayanya beda, bahasanya juga beda kan. Saya Iya. dulu di UGM itu mahasiswanya dari seluruh Indonesia dengan bekal budaya adat istiadat termasuk agama yang berbeda ya lumayan, sehingga apalagi saya tumbuh sejak lulus itu di organisasi Nahdlatul Ulama, mulai dari jadi anggota Ansor, kemudian juga itu tadi masuk ke Bansernya, kemudian jadi pengurus NU dan sebagainya. Itu yang membentuk pemahaman saya tentang bagaimana pentingnya seorang penganut agama mempelajari agamanya dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh semampunya, tetapi sambil menghormati pilihan orang lain seperti Oke. itu. Jadi kalau dari Bapak sendiri memang sudah punya pengalaman banyak sekali dari kecil tentang kehidupan umat beragama di lingkup sosial. Akan tetapi untuk generasi muda sendiri saat ini mungkin ada yang pengalamannya memang sudah sering bertemu dengan masyarakat lintas agama. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk lebih menekankan lagi toleransi kepada generasi muda atau Gen Z, terutama di lingkup media sosial karena sekarang memang sedang marak-maraknya untuk memberikan mereka edukasi tentang toleransi yang mungkin mereka masih ada unsur radikalisme dalam konten mereka atau apa yang lain mungkin. Ada satu hal yang harus dicermati oleh generasi milenial ya, yang sekarang medsos sudah menjadi satu kebutuhan, bahkan dibanding zaman saya dulu HP belum ada, baru ada zaman kuliah itu ada pager itu ya. Yeah. Sekarang itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan atau ketidakbaikan. Betul. Yang harus difahami oleh para generasi muda, yang punya akun di Facebook, YouTube dan sebagainya, itu kadangkala kita nggak tahu siapa sebetulnya dia, di mana lokasi servernya dan sebagainya. Belum tentu namanya itu sesuai dengan karakter orang yang bersangkutan. Bisa Betul. saja yang mengatasnamakan suku apa bisa sebetulnya bukan orang suku tersebut, yang mengatasnamakan bangsa apa juga kadang tidak di negara itu, yang mengatasnamakan agama tertentu juga belum tentu agama tersebut. Sehingga harus betul-betul mengenali dari mana
sumber bacaan atau sumber tayangan ya kalau di channel YouTube itu dan di TikTok dan sebagainya itu siapa orang yang memberikan materi itu. Ya ambil saja atau cari saja yang dari ulama-ulama yang sudah dikenal. Yang warga NU ya carilah NU online atau media TV yang dipunyai oleh NU. Yang warga Muhammadiyah ya cari saja itu medsosnya Muhammadiyah di YouTube itu apa, di Facebook apa, di media yang lain web itu apa, sehingga tidak kemudian terjerumus oleh pemahaman yang bisa jadi itu operator medsosnya adalah orang luar negeri atau mungkin dari negara-negara yang ingin perpecahan di Indonesia. Itu harus hati-hati. Belum tentu namanya itu sesuai dengan orang aslinya. Itu dalam betul. teori pertahanan sebuah negara itu ada namanya gerakan intelijen oleh negara lain untuk merusak generasi muda suatu negara. Itu yang harus hati-hati. Jadi tadi harapan saya anak-anak muda kita itu kemudian tidak tercerabut dari akarnya, kemudian jauh dari tuntunan orang tua, guru, dan para ulama yang sudah mempelajari agama betul-betul, kemudian malah lebih percaya kepada orang yang nggak jelas belajarnya agama di mana, asalnya siapa. Karena dulu zaman penjajahan Belanda kan ada ya orang yang mengaku-ngaku ulama, ya dia paham beberapa ayat Al-Quran, hadis. Itu dulu namanya, dia menamakan dirinya kan Abdul Ghaffar ya. Ternyata kan itu namanya Senok Horgonyo, itu kan orang yang memang menyusup ke Nusantara untuk merusak pemahaman agama sebagian besar rakyat Indonesia. Dan gerakan itu ada nyata dan sampai sekarang itu menurut informasi juga masih diteruskan oleh gerakan-gerakan yang lain yang memang tidak ingin Indonesia yang besar, rukun, itu menjadi negara yang kuat, bersatu, kemudian solidaritasnya tinggi, ekonominya maju, kemudian malah tidak menjadi pangsa pasar mereka. Jadi kita kan ini lagi apalagi negara kita dari 117.000 pulau itu kan mudah sekali itu untuk disekat-sekat ya. Dengan itu harus hati-hati. Kalau ada tayangan-tayangan yang narasinya itu narasi sudah arahnya tidak membangun, baik dari sisi negara maupun dari sisi agama, adalah itu nggak usah ditonton, karena memasukkan memori ke dalam otak itu kita harus hati-hati. Carilah konten-konten yang positif. Dan saya juga menghimbau kepada para generasi muda hati-hati membuat status di Facebook, di Instagram, di TikTok, itu jejak digital kalian. Jangan mudah mengupload sesuatu yang nggak baik. Misalnya ada yang sudah mulai punya pacar terus diupload. Itu suatu saat nanti kalau kalian mau menikah, terus calon suaminya atau calon mertua itu mencari track record Anda, itu terus wah ketahuan ini ternyata sejak usia belia sampai itu pacarnya dihitung ada 99 itu hati-hati, hati-hati itu. Jadi jangan mudah mengupload sesuatu yang tidak baik. Anda kalau mau tes kerja itu juga nanti juga orang tinggal lihat aja medsos Anda, ada enggak di situ ujaran kebencian terhadap satu suku yang lain, ada enggak ujaran kebencian terhadap agama yang lain dan sebagainya. Itu semua akan mudah dibaca, dilacak. Maka mulai sekarang saya himbau hati-hati, coba dicek tayangan-tayangan yang enggak pantas, kata-kata yang enggak pantas dan sebagainya di akun medsosnya, segera hapus delete satu persatu gitu. Jadi hati-hati. Jadi memang di zaman sekarang media sosial itu sudah sangat berpengaruh dan luar biasa memberikan dampak bagi remaja maupun rakyat Indonesia. Dan itu tantangan bagi generasi muda yang punya pemikiran baik,
yang punya komitmen dan keinginan untuk bermanfaat bagi masyarakat untuk mengisinya dengan uploadan status akun yang baik, channel-channel isilah dengan yang baik-baik, sehingga kalau dunia maya itu banyak diisi oleh kebaikan, kemudian mendominasi, kemudian yang tidak baik itu mulai diblokir oleh Kominfo, saya kira itu akan lebih positif untuk generasi muda dan generasi selanjutnya. Jadi jangan berhenti untuk mengupload kebaikan. Siapa tahu dari salah satu uploadan kita yang baik itu pahalanya mengalir walaupun suatu saat kita sudah berpindah ke alam yang lain. Jadi pas sekali ini karena media sosial juga perlu dikuasai oleh Gen Z juga, oleh remaja juga, karena memang seberpengaruh itu bagi kehidupan zaman sekarang. Maka di sini inisiator Muda Moderasi Beragama hadir nggih Pak, hadir untuk memberikan inspirasi kepada remaja lain bahwasanya ini loh konten-konten positif bisa merubah pandangan orang-orang di media sosial yang mungkin sudah terbawa arus ke arus negatif maupun yang lainnya. Ya, cuman karena masalah agama adalah masalah yang sensitif, apalagi terkait dengan faham yang lain, itu memerlukan pengetahuan yang mendalam dari sisi perbandingan agama dan sebagainya. Ya kalau memang merasa belum mampu membuat konten sendiri, ya share saja betul. Konten-konten yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang sudah teruji kayak MUI, kemudian ormas-ormas Islam yang memang di situ berisi ulama dan sebagainya. Jadi kita sebagai generasi muda tidak harus membuat sebuah paham sendiri untuk menyebarkan kebaikan, akan tetapi juga bisa mengcover, memberikan sajian baru kepada teman-teman Gen Z di media sosial. Mungkin di zaman sekarang memang generasi muda tidak terlalu tertarik untuk melihat video-video ulama ceramah atau yang lainnya yang videonya memang durasinya panjang atau di YouTube misalnya nggih Pak. Jadi tugas kita sebagai Gen Z atau inisiator muda mengcover, memberikan sajian baru, bentuk baru, akan tetapi dengan isi yang sama. Dengan isi yang sama kita sajikan dalam bentuk yang menarik kepada teman-teman, akan tetapi dengan isi dari ulama-ulama yang memang sudah terpercaya, ngeten nggih Pak. Dan itu tidak mudah karena Rasulullah sendiri menyampaikan agama ya, misalnya tentang agama Islam itu kan butuh waktu 23 tahun. Betul. Itu saja keberhasilannya tidak terlalu perspektif itu ya. Karena memang semua kan hidayah dari Allah ya. Kemudian yang 23 tahun itu kok mau disampaikan hanya dalam waktu 1 jam 2 jam, itu ya masih banyak yang terlewatkan. Itu yang betul. Kemudian harus hati-hati, apalagi memenggal statement dari tokoh tertentu dan sebagainya, itu tetap butuh keahlian tersendiri. Jadi ya kalau mau pilih aman ya itu tayangkan lengkap. Masalah nanti orang yang butuh itu nontonnya sedikit, yang dia sukai atau apa, ya itu tanggung jawab dia lah itu. Tapi jangan sampai kemudian kita salah motong, setengah-setengah menyampaikannya, terus pahamnya jadi berbeda. Itu malah menjadi tanggung jawab kita, itu menjadi kita tujuan baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Betul. Jangan cara yang keliru, nanti malah akibatnya justru tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi memang sekalipun sudah memiliki dasar niat sebagai remaja Gen Z yang ingin menginspirasi teman-teman lainnya, tapi juga butuh dasar keilmuan juga, butuh dasar teknik juga dengan penyampaian yang benar. Ya itu kan karena Gen Z itu kan masih dalam proses belajar ya. Itu ya harus ada konsultannya dari gurunya atau dari orang tuanya. Jadi ketika membuat konten itu ya salah satu tim editornya atau tim redaksinya itu harus ada memang orang dewasa yang dimintai pendapat. Ini sesuai enggak yang mau saya upload. Jadi sebelum upload itu kemudian dikonfirmasikan kepada ahlinya. Jadi supaya nggak salah, kan selama ini kan banyak ya uploadan yang kemudian membuat resah, setelah itu baru di take down.
Nggih. Itu mestinya sebelum diupload itu yang dikonsultasikan dengan orang yang ahli di bidangnya. Kalau masih sekolah ya dikonsultasikan dengan Guru. ustadznya, gurunya. Nggih. Kalau yang agama ya kepada misalnya pendetanya, pastornya, atau kepada biksunya, bikunya, atau kepada romo yang dituakan di agama masing-masing. Nggih. Selain itu juga butuh ini nggih Pak, pengalaman. Kita cari sumber dari yang jelas tapi tidak harus dari guru. Kita remaja jadi lebih mudah mengekspor segala sesuatu. Ya, contohnya hari ini kita sudah mengobrol banyak dengan Bapak Haji Salahuddin dan kita mendapatkan banyak sekali informasi dan juga ilmu yang bermanfaat pastinya. Terima kasih Bapak. Kali ini kami ingin meminta pesan untuk generasi muda, tips and trick mungkin cara kita agar bisa memilah konten-konten di medsos supaya kita tidak terbawa arus negatif media sosial. Satu, itu kita mulai dari konsumsi makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi selain yang thayyib, yang sehat, yang tidak merusak fisik kita, juga yang halal. Yang halal itu ya supaya nggak merusak hati, pikiran kita dan sebagainya. Sehingga ketika kita belajar itu kemudian kita dapat hidayah dari Tuhan yang mempunyai kebenaran itu mengarahkan kita, itu kemudian juga yang akan membimbing langkah-langkah kita. Yang kedua kan untuk seperti itu kan ada sesuatu yang harus kita lakukan paling awal, yaitu bakti terhadap orang tua. Mau setinggi apapun ilmunya, kalau kemudian tadi ya banyak melanggar perintah agama, tidak menjalankan perintah agama dan melanggar, termasuk salah satunya durhaka kepada orang tua, itu ya bisa membuat hidup itu menjadi susah dunia akhirat. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan ya kemudian tidak terbentengi oleh nilai-nilai yang sudah diatur oleh agama masing-masing. Jadi harapan saya itu yang hulunya, itu kan hulunya seperti itu, nanti ke hilirnya akan lebih mudah. Dan kemudian saya berharap generasi ke depan itu betul-betul memilih teman. Ya bolehlah punya kenalan, punya teman, tapi yang jadi bestinya itu, yang sehari-hari bersama-sama, ya pilihlah yang teman yang mengingatkan kita untuk kemudian tadi itu mengingat kepada yang menciptakan kita, kemudian tadi kepada orang tua, ya kepada hal yang baik. Begitu arahnya kok mengajaknya ke yang kiri itu, sesuatu yang jurusannya itu enggak baik, negatif, ya segera kita cari bestie yang lain itu. Karena kita masih diberikan pilihan untuk memilih kan. Saya kira seperti itu. Hati-hati memilih komunitas, hati-hati memilih bestie, hati-hati memilih guru terutama, apalagi kaitan dengan pelajaran agama. Jangan hanya dilihat dari penampilannya, tapi juga harus dilihat dari sisi keilmuannya. Iya, dari mana guru itu mengambil ilmu dari guru yang lain. Sanatnya. Gurunya guru itu siapa sih? Itu juga harus dipelajari. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Jadi poinnya untuk generasi muda saat ini, yang pertama kita harus perhatikan hulunya kita dulu, dasar kita, didikan kita itu seperti apa. Kemudian jaga tadi asupan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita, karena tubuh kita itu kan mesin yang lebih kompleks daripada sepeda motor. Betul. Nah, sepeda motor aja kan kalau pabriknya bilang bahan bakarnya harus bensin, mau Pertamax atau Pertalite, toh selama ini kan kalian sudah nggak berani memasukkan solar, air, pasir, kerikil, betul. Karena itu akan merusak sepeda motor, apalagi tubuh kita sendiri. Ya pilihlah makanan minuman yang tadi, yang baik, yang sehat, yang tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pemanis buatan, tidak mengandung pewarnaan, dan terutama yang pilihlah yang halal. Karena kalau yang tidak sehat itu merusak fisik saja, tapi kalau yang tidak halal kan selain fisik juga hati, jiwa dan pikiran kan ikut terpengaruh. Itulah awalnya dari permasalahan itu, ya hulunya di makanan dan minuman yang masuk ke kita, dan kemudian tadi apakah kita menjalankan perintah agama dan tidak. Karena makan
Yang tadi halal dan thayyibah kan bagian dari perintah agama. Yang kedua tadi berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain itu juga menjadi kunci suksesnya hidup seorang manusia dunia maupun akhirat. Dan jangan lupa tentukan tujuan hidup kita itu adalah akhirat yang baik. Karena menurut ulama satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Apalah artinya kesuksesan di dunia yang 100 tahun, itu kan nggak ada 1/10-nya kehidupan kita di akhirat sehari. Jadi itu ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian tadi juga yang terakhir ada perlu ditekankan lagi bahwa kita sebagai remaja harus pintar mencari relasi, kemudian teman juga harus kita pilih, bukannya menjadi pilih-pilih teman dan menjadi rasis atau tidak toleran, akan tetapi dengan menjadikan teman sejati kita sebagai pembawa arus positif kita. Yang tidak boleh pilih-pilih teman itu dari sisi kaya dan tidak kayanya, itu tidak boleh. Tapi kalau milihnya itu yang baik dan tidak baik, kita milih yang baik, ya harus begitu. Masa ada teman nggak baik kita pilih, ya enggak lah. Itu dia kan nanti akan punya komunitas sendiri. Jadi kalau Anda ingin jadi pengusaha, ya banyaklah bergaul dengan pengusaha. Kalau Anda ingin jadi insinyur, ya Anda carilah komunitas insinyur. Nah, itu nanti akan membantu tercapainya cita-cita Anda, insya Allah. Jadi juga tadi ada guru nggih, Pak. Guru juga harus benar-benar ditekankan, diteliti. Apalagi kalau masalah agama, hati-hati. Baik, luar biasa. Kali ini kita sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga ilmu bermanfaat pastinya. Terima kasih banyak Bapak. Kali ini kita tutup podcast kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.